Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan bahwa uang yang Anda kejar mati-matian itu mungkin sebenarnya sedang menuju Anda saat Anda terlelap? Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa yang menghambat Anda menjadi kaya bukanlah kurangnya pekerjaan, melainkan justru terlalu banyak bekerja? Ya, sangat mungkin menarik kekayaan bahkan saat Anda tidur. Dan tidak, saya tidak sedang bicara tentang sihir atau janji kosong. Saya sedang bicara tentang pergeseran mental yang begitu mendalam, sehingga memungkinkan alam bawah sadar Anda bekerja untuk Anda, bahkan saat Anda beristirahat. Sejujurnya, kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan keyakinan bahwa uang berasal dari keringat dan jerih payah. Namun kekayaan tidak datang dari keringat. Kekayaan datang dari kesadaran. Dan segalanya berubah ketika Anda menggeser cara Anda memandang uang, pekerjaan, dan diri Anda sendiri. Selama bertahun-tahun, saya terjebak dalam ilusi yang diyakini hampir semua orang, bahwa kesuksesan adalah imbalan yang berbanding lurus dengan usaha fisik. Saya percaya bahwa semakin banyak jam saya bekerja, semakin banyak keringat yang saya curahkan, semakin dekat saya dengan kekayaan. Itu adalah siklus yang melelahkan, karena semakin keras saya memaksakan diri, semakin lelah dan frustrasi saya jadinya. Saya bangun pagi, melakukan apa yang diperintahkan, mengikuti semua aturan, dan tetap saja, uang tidak pernah cukup. Mungkin Anda juga pernah merasakannya, sensasi terus-menerus berlari tetapi tidak pernah benar-benar sampai kemana-mana. Saya ingat malam-malam ketika saya pulang dengan tubuh berlumuran jelaga, benar-benar kelelahan dari dinas pemadam kebakaran, dan bertanya-tanya apa yang salah dengan diri saya. Saya melihat orang-orang yang tampaknya bekerja lebih sedikit namun makmur. Itu membuat saya bingung. Saat itulah dalam keheningan saya mulai bertanya, bagaimana jika masalahnya bukan pada pekerjaan itu sendiri, melainkan pada cara saya memikirkannya? Pertanyaan itu adalah percikan kesadaran pertama yang menarik saya keluar dari mode otomatis. Karena jauh di lubuk hati, kebanyakan orang tidak bekerja untuk menjadi kaya. Mereka bekerja untuk bertahan hidup. Dan selama Anda hanya bekerja untuk membayar tagihan, Anda tidak akan pernah memiliki cukup energi mental yang tersisa untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Kesalahan terbesar saya dalam hidup adalah meyakini bahwa usaha dan hasil berada pada jalur linier yang sama. Saya bisa menghabiskan 12 jam dalam shift yang menuntut, dan yang paling banyak saya terima adalah gaji yang nyaris tidak menutupi pengeluaran saya. Tetapi ketika saya mulai mengamati orang-orang yang benar-benar kaya, saya melihat sebuah pola. Mereka tidak bekerja lebih keras, mereka berpikir lebih cerdas. Mereka mengarahkan pikiran mereka pada tujuan, bukan ketakutan. Ini membuat saya menyadari bahwa kekayaan tidak datang dari seberapa banyak yang Anda lakukan, melainkan dari bagaimana Anda berpikir saat Anda melakukannya. Dua pria bisa berada di posisi yang sama, mendapatkan gaji yang sama, namun menjalani takdir yang sama sekali berbeda. Yang satu berfokus pada utang, yang lain pada peluang. Yang satu membatasi diri pada rutinitas, yang lain mencari solusi kreatif. Uang tidak mengenali siapa yang bekerja lebih keras. Uang mengenali siapa yang beresonansi selaras dengan kelimpahan. Itulah perbedaan antara usaha dan penciptaan. Sementara usaha mengonsumsi energi, penciptaan justru menghasilkannya. Saya sendiri menghabiskan bertahun-tahun dalam peran seseorang yang percaya bahwa kekayaan adalah hak istimewa bagi segelintir orang terpilih. Saya melihat diri saya kecil, terbatas, tidak berpendidikan, tanpa kesempatan. Tetapi kenyataannya, pikiran manusia adalah pabrik paling kuat di dunia. Dan saya menggunakannya untuk menghasilkan kelangkaan. Dengan setiap pikiran, saya tidak bisa. Ini sulit. Saya tidak akan pernah mencapainya. Saya sedang membangun dinding tak terlihat di sekitar kemungkinan saya. Saya baru menyadari ini ketika saya mulai mengamati apa yang terjadi di dalam diri saya, bukan di luar. Sungguh aneh bagaimana kebanyakan orang membanggakan diri karena bekerja keras. Saya dulu juga mengatakannya dengan bangga. Tapi hari ini saya mengerti bahwa bekerja keras adalah salah satu mitos paling berbahaya yang ada. Karena tanpa sadar, itu menciptakan keyakinan bahwa kemakmuran hanya bisa datang bersamaan dengan penderitaan.
dan penderitaan menjadi sebuah candu. Anda mulai berpikir bahwa jika sesuatu mengalir dengan mudah, itu karena ada yang tidak beres. Inilah penjara mental yang mencegah jutaan orang untuk makmur. Saya harus mencapai titik terendah secara emosional untuk memahami bahwa uang tidak menghargai pengorbanan, uang menghargai kejelasan. Alam semesta tidak menanggapi kelelahan, alam semesta menanggapi getaran. Dan getaran berasal dari pikiran, bukan dari kerja fisik. Ketika saya memahami ini, hidup saya mulai berubah. Saat itulah saya memutuskan untuk menggunakan pikiran saya sebagai alat dan bukan sebagai tempat penyimpanan kekhawatiran. Saya ingat suatu hari ketika saya duduk dengan selembar kertas kosong dan menulis di bagian atas, "Mengapa saya masih miskin?" Dan jawabannya menghantam saya seperti wahyu, karena saya berpikir seperti orang miskin. Saya berpikir tentang kelangkaan, saya berpikir tentang tagihan, saya berpikir tentang utang. Sejak hari itu saya berjanji pada diri sendiri untuk mengubah fokus saya. Saya mulai berpikir tentang solusi, bukan masalah. Saya mulai melihat kemungkinan, bukan hambatan. Dan saat itulah aliran itu dimulai. Uang adalah energi, dan energi tidak tertarik oleh kekuatan kasar. Energi tertarik oleh keselarasan. Ketika Anda mengubah apa yang Anda pikirkan tentang uang, uang mengubah cara ia muncul. Ketika saya berhenti mengejarnya, ia mulai datang kepada saya. Kedengarannya seperti sihir, tetapi itu hanyalah hukum alam. Apa yang Anda kejar akan lari, apa yang Anda tarik akan mengalir. Transformasi terbesar yang dapat dialami siapapun adalah memahami bahwa pikiran adalah ladang kerja yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang Anda lihat di luar sana dimulai dari imajinasi seseorang. Setiap kekayaan, setiap kerajaan, setiap penemuan lahir dari sebuah ide. Dan ide tidak muncul dari kelelahan, ide muncul dari keheningan. Itulah mengapa semakin Anda terburu-buru, semakin sedikit Anda mendengar kebijaksanaan batin Anda sendiri. Hari ini, saya melihat ke belakang dan menyadari, jika usaha fisik adalah jalan menuju kekayaan, maka buruh akan menjadi miliarder. Jika pengorbanan adalah ukuran kesuksesan, orang-orang yang kelelahan akan menjadi yang paling makmur, tapi bukan begitu cara kerjanya. Kesuksesan bersifat mental, bersifat energik, itu adalah keputusan batin. Anda tidak perlu bekerja lebih keras, Anda perlu lebih selaras. Karena dunia luar hanyalah cerminan dari apa yang Anda yakini mungkin. Jadi, jika ada satu hal yang sangat saya inginkan agar Anda pahami, itu adalah ini. Nilai Anda bukan pada seberapa banyak yang Anda lakukan, melainkan pada seberapa banyak yang Anda bangkitkan dalam diri. Ketika Anda mengubah persepsi Anda, segalanya berubah. Pikiran adalah tempat kerja kekayaan yang sesungguhnya. Dan jika Anda belajar bagaimana menggunakannya, Anda tidak perlu lagi mengejar uang. Uanglah yang akan mulai mengejar Anda. Ketika saya melihat ke belakang dan mengingat masa itu, hampir mustahil untuk tidak merasakan dampak dari satu momen ketika segalanya mulai berubah. Saya tersesat, frustrasi, dan terjebak dalam rutinitas yang menguras seluruh energi saya. Saya bekerja untuk Dinas Pemadam Kebakaran Toronto, menghasilkan sedikit, berutang banyak, dan dengan tulus percaya bahwa hidup yang saya jalani adalah yang paling bisa saya capai. Tidak ada rencana, tidak ada arah, hanya bertahan hidup. Hingga suatu hari seorang pria bernama Raymond Douglas Stanford memasuki hidup saya dan dengan isyarat sederhana sepenuhnya mengubah alur cerita saya. Dia menyerahkan sebuah buku kepada saya, hanya satu buku, Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Saya sama sekali tidak tahu bahwa halaman-halaman itu berisi peta menuju kebebasan yang tanpa sadar saya cari. Ketika saya pertama kali membuka buku itu, saya tidak memahami segalanya, tapi sesuatu di dalam diri saya terbangun, seolah-olah sebuah suara senyap berkata, "Kamu diciptakan untuk lebih dari ini." Dan pada saat itu, saya mulai menyadari betapa terkondisinya saya untuk percaya pada batasan yang bahkan bukan milik saya. Saya tumbuh besar mendengar bahwa kesuksesan adalah hak istimewa bagi mereka yang berpendidikan, yang beruntung, yang lahir di tempat yang tepat. Dan saya, tanpa gelar, tanpa koneksi, dan tanpa harapan,
menerima ide ini sebagai kebenaran mutlak. Sampai saya menyadari bahwa yang membuat saya terperangkap bukanlah kurangnya kesempatan, melainkan citra diri yang saya miliki. Saya membaca setiap bab buku Hill dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika dia benar? Bagaimana jika pikiran benar-benar bisa mengubah kenyataan? Keraguan kecil yang hampir malu-malu itu cukup untuk menciptakan celah tempat cahaya masuk. Saya memutuskan untuk mengujinya. Saya mulai membayangkan diri saya makmur, mampu, bebas. Saya melakukan ini bahkan tanpa sepenuhnya percaya. Awalnya, itu tampak seperti kebodohan, tapi sesuatu mulai terjadi. Perilaku saya bergeser. Saya mulai bertindak dengan lebih bertujuan, melihat solusi di mana sebelumnya saya melihat hambatan. Perubahan itu internal, senyap, tetapi hasilnya segera terlihat. Tak lama kemudian saya keluar dari dinas pemadam kebakaran. Banyak yang menyebut saya gila. Mereka bilang saya membuang satu-satunya keamanan saya. Tapi saya sudah memahami sesuatu yang belum mereka ketahui. Keamanan sejati bukanlah pada gaji tetap. Itu ada pada pikiran yang tetap, bahwa Anda mampu menciptakan takdir Anda sendiri. Dan dengan keyakinan inilah, saya membuka perusahaan kebersihan pertama saya. Saya tidak memiliki pengetahuan bisnis, tidak ada investasi, tidak ada rencana yang rumit. Saya hanya memiliki sebuah ide dan visi yang jelas tentang apa yang saya inginkan. Pada tahun pertama saya menghasilkan lebih dari $100,000 Amerika Serikat sah. $100,000 Amerika Serikat sah. Ini mungkin terlihat seperti sekadar angka, tetapi bagi seseorang yang terperosok dalam utang, itu adalah simbol realitas baru. Hal yang paling mengejutkan bukanlah uang itu sendiri, melainkan apa yang diwakilinya. Bukti bahwa pikiran adalah satu-satunya aset tak terbatas yang kita miliki. Saya tidak mengubah tubuh saya tidak mengubah kota saya tidak mengubah keberuntungan saya mengubah kesadaran saya. Dan mungkin poin paling kuat dari seluruh pengalaman ini adalah menyadari bahwa alam semesta selalu menanggapi niat. Ketika Anda memutuskan dengan keyakinan, keadaan mulai menata diri untuk memungkinkan apa yang tadinya tampak mustahil. Orang yang tepat muncul, ide-ide yang tepat bermunculan, peluang-peluang menyingkap diri. Seolah-olah dunia hanya menunggu perintah Anda untuk bertindak. Hari ini, saya memahami apa yang terjadi saat itu. Saya tidak hanya membaca sebuah buku, saya menggeser paradigma melalui mana saya memandang hidup. Raymond Stanford tidak memberi saya formula ajaib. Dia memberi saya sebuah kunci, dan kunci itu membuka pintu ke pikiran saya sendiri. Segala sesuatu yang saya capai sejak saat itu lahir dari keputusan awal untuk percaya bahwa saya bisa. Saya menceritakan kisah ini karena saya ingin Anda menyadari sesuatu. Kekuatan transformasi yang Anda cari tidak ada di luar diri Anda. Itu sudah ada di sana, menunggu Anda memutuskan untuk menggunakannya. Anda tidak membutuhkan pekerjaan baru, lebih banyak gelar, atau keberuntungan. Anda membutuhkan cara berpikir yang baru. Justru hal itulah yang menjauhkan saya dari pemadam kebakaran dan mendorong saya untuk mengajar jutaan orang di seluruh dunia tentang kemakmuran. Perjumpaan dengan Stanford itu menandai dimulainya sebuah revolusi batin. Itu adalah saat saya berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi pencipta realitas saya sendiri. Dan saya bisa jamin, begitu pikiran meluas dengan ide baru, ia tidak akan pernah menyusut kembali ke ukuran aslinya. Begitu Anda menemukan kekuatan yang bersemayam dalam diri Anda tidak akan lagi mentolerir hidup yang dibatasi oleh apa yang ada di luar. Saya belajar dengan susah payah bahwa fokus bukan sekadar memperhatikan. Fokus adalah lensa yang dapat mengaburkan atau menjernihkan seluruh realitas keuangan Anda. Saat saya hidup pas-pasan, saya akan bangun. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah memikirkan tagihan, faktur, dan pembayaran yang jatuh tempo. Tanpa sadar, saya melatih otak saya setiap hari untuk mencari lebih banyak tagihan. Dan otak itu menurut. Pikiran begitu setia pada fokus, sehingga jika Anda memberinya kelangkaan, ia akan menghabiskan sepanjang hari mengonfirmasi kelangkaan itu. Pernahkah Anda menyadarinya? Anda membuka aplikasi perbankan hanya untuk memeriksa.
Dan 5 menit kemudian kepala Anda terasa berat, napas Anda pendek, dan satu-satunya kesimpulan Anda adalah, ini tidak akan cukup. Bukankah aneh bagaimana ritual yang tampaknya tidak berbahaya, ini merampas kreativitas Anda, keberanian Anda, dan bahkan kemampuan Anda untuk melihat peluang yang tepat berada di samping Anda. Ada suatu malam ketika saya memutuskan untuk menghadapi ini secara langsung. Saya duduk sendiri, mengambil selembar kertas, dan menuliskan semua ketakutan yang menghimpit saya. Utang kartu kredit, sewa, perasaan bahwa saya tertinggal dalam hidup. Saya meletakkan lembaran itu di atas meja, mundur 2 langkah, dan bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan sederhana. Apakah masalahnya ada di dalam diri saya, atau ada di atas kertas ini? Pada saat itu, sesuatu bergeser. Saya beralih dari peran korban ke peran pengamat. Ketika rasa takut ada di dalam dada Anda, ia tampak tak terbatas. Ketika Anda menaruhnya di luar dan melihatnya dari kejauhan, ia menyusut. Saya tidak menyelesaikan utang-utang malam itu, tetapi saya mendapatkan kembali aset paling berharga saya, fokus saya, dan bersamanya kemampuan untuk berpikir. Sejak saat itu saya menciptakan ritual kecil yang mengubah permainan saya. Setiap pagi, alih-alih membuka rekening koran saya akan membuka tujuan saya. Saya mengambil sebuah kartu dan menuliskan dengan kata-kata sederhana apa yang ingin saya ciptakan. Saya menghasilkan pendapatan dengan melakukan sesuatu yang berguna, terukur, dan yang meningkatkan kehidupan orang banyak. Saya akan membacanya keras-keras, menarik napas dan bertanya, apa langkah mikro berikutnya yang mendekatkan visi ini kepada seseorang hari ini? Bukan rencana sempurna, bukan bagaimana menjadi kaya pada hari Jumat, hanya langkah berikutnya. Ini menyelaraskan kembali pikiran seperti seorang insinyur yang menyesuaikan arah laser. Beberapa milimeter di sumber membuat perbedaan bermil-mil di tujuan. Fokus memang tidak terlihat, tetapi dapat diukur dari energi yang Anda rasakan. Saat saya fokus pada utang, saya merasa berat, lambat, dan bersalah. Ketika saya mengalihkan fokus saya ke solusi, tubuh saya berubah, napas lebih dalam, keputusan lebih jelas, ide-ide lebih sederhana, dan lebih dapat ditindaklanjuti. Begitulah adanya bagi setiap orang. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pada hari-hari ketika Anda merasa ringan, Anda menyelesaikan hal-hal dalam setengah jam yang dulu Anda tunda selama berminggu-minggu? Itu bukan keberuntungan, itu adalah fokus tanpa hambatan. Saya melihat 2 orang memulai dari tempat yang sama. Yang satu melihat gaji mereka dan berpikir, ini tidak cukup. Yang lain melihat jumlah yang sama dan bertanya, apa yang bisa saya ciptakan dengan ini? Yang satu berpikir untuk mengurangi kopi, yang lain berpikir untuk menciptakan nilai yang dapat diulang. Layanan yang dapat dijual berkali-kali, produk digital, proses yang menghemat waktu orang lain. Yang pertama melipat gandakan ketakutan, yang kedua melipat gandakan kemungkinan. Menurut Anda, siapa di antara keduanya dalam 12 bulan yang mengubah tingkat pendapatan mereka? Ini bukan tentang bersikap optimis, ini tentang mengarahkan perhatian Anda pada apa yang tumbuh saat Anda melihatnya. Saya suka melakukan pemeriksaan realitas sederhana. Ambil kekhawatiran terakhir yang membuat Anda terjaga dan tanyakan, apa tepatnya yang berada dalam kendali saya dalam 20 menit ke depan? Jika jawabannya tidak ada, ganti masalah, fokus pada masalah yang memungkinkan tindakan. Jika jawabannya sesuatu, ubah sesuatu itu menjadi pengiriman mikro hari ini. Sebuah email terkirim, draft halaman penjualan, 3 pesan kepada calon klien, sebuah modul kursus yang direkam, konsultasi gratis yang ditawarkan kepada seseorang tertentu. Fokus menuntut arah, bukan drama. Kebanyakan orang menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan apa yang tidak bisa mereka ubah dan lupa untuk mengubah apa yang ada dalam jangkauan tangan. Saya juga mengganti pertanyaan buruk dengan pertanyaan baik. Pertanyaan buruk melumpuhkan Anda. Mengapa ini begitu sulit? Bagaimana jika ini tidak berhasil? Pertanyaan baik membuat Anda bermain. Bagaimana saya bisa membantu lebih banyak orang tanpa menambah jam kerja saya? Bagian mana dari pengetahuan saya yang bisa menjadi sesuatu yang menjual saat saya tidur? Apa yang bisa saya ciptakan hari ini yang masih akan memberikan hasil 6 bulan dari sekarang?
Ketika Anda mengubah pertanyaan, Anda mengubah fokus Anda. Ketika Anda mengubah fokus Anda mengubah perilaku Anda. Ketika Anda mengubah perilaku Anda, hasil mau tidak mau akan berubah. Ada detail yang sedikit orang perhatikan. Fokus bukan hanya mengatakan ya pada apa yang penting. Ini adalah mengatakan tidak dengan anggun pada apa yang mengganggu. Saya harus menolak undangan, menghilangkan gangguan, dan menjauh dari percakapan yang hanya memicu keluhan. Ini menyakitkan pada awalnya, karena otak kecanduan pada urgensi dan validasi. Namun kekayaan menuntut kesabaran yang terarah. Saya mulai menyisihkan blok 90 menit tanpa notifikasi, murni untuk menghasilkan sepotong nilai. Sebuah bab, sebuah pelajaran, sebuah naskah, sebuah manual. Di akhir setiap blok, saya memiliki sesuatu yang bisa disampaikan, dijual, atau diajarkan. Hasil yang terakumulasi adalah efek samping dari fokus yang berkelanjutan. Dan ya, ada komponen emosionalnya. Ketika Anda fokus pada kelangkaan, Anda mengaktifkan respons ancaman yang sama dalam tubuh Anda, yang membuat Anda melawan, melarikan diri, atau membeku. Dengan pikiran Anda dalam keadaan itu, ide-ide menjadi buruk, negosiasi terdengar putus asa, dan Anda menerima lebih sedikit dari yang pantas Anda dapatkan. Ketika Anda fokus pada penciptaan, tubuh Anda cukup rileks untuk mengakses imajinasi, empati, dan strategi. Itulah mengapa berpikir lebih baik tampaknya membuat hidup bergerak lebih cepat. Anda membuka sumber daya internal yang terperangkap oleh kepanikan. Biarkan saya memberi Anda contoh praktis yang bisa diterapkan siapapun hari ini. Pilih tujuan keuangan yang jelas, bukan menghasilkan lebih banyak, tetapi menghasilkan tambahan $1.000 per bulan dengan X. Sekarang, daftar 3 aset pengetahuan yang sudah Anda miliki, proses yang Anda kuasai di tempat kerja, hasil yang sudah Anda berikan kepada seseorang, masalah yang Anda tahu cara menyelesaikannya. Hubungkan titik-titik dengan pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa mengemas ini menjadi sesuatu yang dapat disampaikan lebih dari sekali tanpa kehadiran langsung saya? Bisa berupa e-book, kursus mini, template, panduan, langganan dengan konten berulang. Kemudian, petakan produk minimal yang layak pertama Anda dan tawarkan kepada 10 orang yang akan mendapatkan manfaat hari ini. Bukan sempurna, bukan suatu hari nanti. Hari ini. Fokus berkembang pesat dengan momentum. Saya tahu ini terdengar terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan. Tapi begitulah tepatnya, saya beralih dari pemadam kebakaran menjadi pembangun aset, dengan melindungi fokus saya seperti seseorang melindungi oksigen. Setiap kali saya merasa pikiran saya tergelincir ke, ini tidak akan berhasil, saya kembali ke kartu. Apa yang ingin saya ciptakan? Siapa yang ingin saya bantu? Apa langkah mikro berikutnya? Ini adalah pengkondisian ulang. Lambat laun Anda menyadari bahwa dunia tidak berubah. Anda telah mengubah lensa. Dan dengan lensa yang tepat, peluang yang selalu ada akhirnya menjadi jelas. Pada saat itulah hidup mulai bersekongkol mendukung Anda, bukan karena alam semesta tiba-tiba menjadi dermawan, tetapi karena Anda akhirnya belajar menempatkan fokus Anda di tempat kelimpahan tumbuh. Saya jelas teringat sebuah percakapan yang sepenuhnya mengubah persepsi saya tentang apa artinya melihat uang dengan mata pikiran dan bukan dengan mata ketakutan. Seorang teman dekat, Peggy McCall, telah menemukan rumah impiannya. Sebuah properti yang indah, persis seperti yang selalu dia visualisasikan. Namun ada satu detail yang tampak tak teratasi. Harganya $1 juta di atas anggaran yang telah dia rencanakan. Saya menatap matanya dan berkata, hampir tanpa berpikir, buatlah $1 juta itu terlihat kecil. Dia tertawa, mengira itu adalah lelucon. Tapi apa yang saya maksud jauh melampaui kata-kata itu. Yang saya katakan adalah, ubahlah cara Anda memandang hambatan, dan hambatan itu akan berubah ukurannya. Beberapa hari kemudian Peggy menelepon saya dengan sebuah ide. Dia telah mengubah frasa itu menjadi sebuah proyek, sebuah buku dan seminar berjudul Make a Million Look Small. Buatlah $1 juta terlihat kecil. Kami bekerja sama, dan yang mengejutkan banyak orang, proyek itu menghasilkan sekitar $1 juta dalam pendapatan.
Bukan karena alam semesta memutuskan untuk bermurah hati, tetapi karena dia menukar ketakutan dengan rasa ingin tahu, batasan dengan penciptaan. Apa yang dulunya tampak mustahil menjadi dapat diakses, karena pikirannya berhenti melihat harga dan mulai melihat tujuan. Kebanyakan orang tidak menyadari seberapa besar cara mereka memandang uang membentuk takdir mereka sendiri. Ketika Anda melihat angka dan merasakan ketakutan, ketakutan itu menjadi lensa melalui mana Anda menafsirkan segalanya. Dan ketakutan adalah penasihat yang buruk. Ia tidak menciptakan, ia hanya menyusut. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi ketika Anda melihat sejumlah besar uang dan berpikir, itu terlalu banyak untuk saya? Napas Anda berubah, jantung Anda berpacu, tubuh Anda menegang. Seolah-olah, tanpa sadar, Anda memberitahu alam semesta, ini bukan untuk saya. Dan alam semesta itu dengan patuh menjawab, dimengerti. Namun ketika Anda mengalihkan pemikiran Anda ke, bagaimana saya bisa membuat ini mungkin? Sesuatu yang luar biasa terjadi. Otak Anda mengaktifkan bagian kreatifnya, bagian yang mencari jalan solusi koneksi baru. Pengalihan mental sederhana ini cukup kuat untuk mengubah struktur realitas Anda. Penelitian neuroscience mengonfirmasi bahwa otak manusia melepaskan dopamin dan serotonin ketika ia menafsirkan sebuah tantangan sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Reaksi kimia ini meningkatkan fokus, kreativitas, dan kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks. Itulah tepatnya yang dilakukan Peggy, dan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Saya belajar bahwa uang bukanlah penjahat yang harus dikalahkan. Ia adalah cerminan yang harus dipahami. Ia memperkuat apa yang Anda rasakan saat melihatnya. Jika Anda mendekatinya dengan rasa takut, ia akan menjauh. Jika Anda mendekatinya dengan kesadaran, ia akan mendekat. Semuanya bermuara pada sudut pandang. Prinsip ini berlaku untuk setiap aspek kehidupan. Sebuah tembok bisa dianggap sebagai penghalang yang tak teratasi atau sebagai kanvas kosong yang siap dilukis. Semuanya bergantung pada narasi yang Anda rajut sendiri tentangnya. Dulu, saya pun merasa tidak nyaman melihat jumlah uang yang besar. Ketika saya mendapatkan $100.000 Amerika Serikat pertama saya, sebagian dari diri saya merasa bersalah, seolah saya mengkhianati jati diri saya. Saya menyadari bahwa jauh di lubuk hati, saya masih berpikir seperti orang yang terbatas. Saya telah mengubah hasil akhir saya, tetapi belum mengubah cara pandang saya. Dan saat itulah saya memahami kekuatan sejati dari persepsi. Dunia tidak berubah karena Anda menghasilkan lebih banyak uang. Ia berubah ketika Anda benar-benar percaya bahwa Anda pantas memilikinya. Saya sering mengatakan bahwa setiap angka membawa beban emosional. Bagi sebagian orang, $10.000 adalah tujuan yang tidak terjangkau. Bagi yang lain, itu hanyalah biaya dari sebuah keputusan sederhana. Perbedaan antara dua dunia ini bukan pada jumlah usaha, melainkan pada kelapangan pola pikir seseorang. Ketika Anda membuat hal yang mustahil tampak kecil, hal mustahil itu sendiri mulai menyusut. Peggy bisa saja melihat $1 juta sebagai penghalang, dan dia pasti akan menyerah pada mimpinya. Sebaliknya, dia memilih untuk melihatnya sebagai undangan, dan pilihan itu mengubah takdirnya. Demikian pula, ketika Anda menghadapi sebuah tujuan dan memutuskan untuk memperlakukannya sebagai kemungkinan nyata, otak Anda mulai bekerja untuk keuntungan Anda. Ia mulai membangun jembatan di mana sebelumnya hanya melihat tembok. Selama bertahun-tahun, saya hidup di bawah beban frasa-frasa yang tampak tidak berbahaya, namun diam-diam membentuk takdir saya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Lahir miskin, mati miskin. Lebih baik 1 burung di tangan daripada 2 burung di pohon. Kata-kata ini bergema di benak saya, seolah-olah itu adalah hukum alam, dan tanpa saya sadari, saya mengubahnya menjadi kebenaran mutlak. Saya tumbuh besar dengan keyakinan bahwa menginginkan kemakmuran adalah tanda keserakahan, bahwa menginginkan lebih adalah sinonim dari keegoisan. Masalahnya adalah apa yang Anda terima sebagai kebenaran mulai mengatur hidup Anda, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. Maka, uang bagi saya menjadi simbol rasa bersalah, bukan kebebasan. Ketika akhirnya saya mulai mengamati keyakinan saya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bukan uang yang kurang, melainkan izin untuk memilikinya. Saya telah diprogram untuk menolak kelimpahan.
Sejak kecil saya mendengar orang dewasa mengeluh tentang tagihan, mengatakan bahwa hidup ini tidak adil, atau bahwa orang kaya mengeksploitasi orang miskin. Saya menyerap semua ini seperti spons, tanpa pernah mempertanyakannya. Dan akibatnya, bahkan ketika saya mulai menghasilkan lebih banyak, saya secara tidak sadar menciptakan situasi untuk kehilangannya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang bekerja keras, namun tetap berada di tempat yang sama. Karena jauh di lubuk hati, mereka percaya tidak pantas mendapatkan lebih dari yang sudah mereka miliki. Keyakinan-keyakinan ini tidak hanya berdiam di pikiran, mereka menyusup ke dalam tubuh, keputusan, nada suara, dan bahkan isyarat halus. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana reaksi Anda ketika seseorang menyebut banyak uang? Mungkin Anda tersenyum canggung, mengalihkan pandangan atau membuat lelucon. Reaksi otomatis ini adalah cerminan dari keyakinan lama. Itu bukan untuk saya. Dan selama Anda tidak menantang frasa-frasa yang diajarkan sejak usia muda ini, mereka akan terus secara diam-diam mengendalikan apa yang Anda izinkan untuk Anda terima. Yang saya temukan adalah tidak cukup hanya mengubah perilaku. Anda perlu memprogram ulang fondasinya. Ini seperti mencoba menanam bunga di tanah yang beracun. Anda bisa menyiraminya sepuasnya, tetapi tidak ada yang akan tumbuh subur sampai Anda membersihkan tanahnya. Keyakinan yang membatasi adalah racun tak terlihat ini. Mereka membuat Anda menolak peluang yang menyamar sebagai kehati-hatian. Berapa kali Anda berpikir, saya belum siap, atau mungkin suatu hari nanti saya akan mencoba? Berapa kali Anda takut untuk mengenakan harga lebih tinggi untuk pekerjaan Anda, meskipun tahu Anda memberikan nilai? Itu bukan kerendahan hati, itu adalah pemrograman. Dan langkah pertama untuk mengubah pemrograman ini adalah mempertanyakannya. Saya mulai melakukan ini dengan menuliskan setiap frasa tentang uang yang terlintas di benak saya. Uang itu kotor. Orang kaya itu tidak baik. Uang itu sulit didapatkan. Kemudian di samping setiap frasa, saya menulis, siapa yang mengatakan ini kepada saya? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah orang tua saya, seorang guru, televisi, dan kemudian saya menyadari kebenaran yang paling membebaskan. Tidak ada satupun dari itu yang benar-benar milik saya. Ini adalah keyakinan yang diwarisi, bukan yang dipilih. Dan jika itu dipelajari, itu bisa dihilangkan. Saya mengganti setiap pikiran yang membatasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang meluaskan. Alih-alih, saya tidak mampu membeli itu, saya berpikir, bagaimana saya bisa mewujudkan ini? Alih-alih, itu terlalu mahal, saya bertanya, apa yang perlu saya pelajari agar ini bisa dijangkau? Pergeseran sudut pandang sederhana ini mulai membuka jalan yang sebelumnya bahkan tidak saya sadari. Karena pikiran, ketika ditantang secara positif, akan bekerja untuk menemukan jawaban. Ini seperti mesin yang membutuhkan bahan bakar yang tepat. Dan bahan bakar yang tepat adalah pertanyaan-pertanyaan yang memperluas, bukan menyusutkan kemungkinan Anda. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi ini. Penelitian dalam psikologi ekonomi menunjukkan bahwa otak manusia memiliki sistem aktivasi retikular yang bertanggung jawab untuk menyaring apa yang relevan. Ketika Anda berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa sulit mencari uang, sistem ini mulai mengabaikan peluang dan hanya menyoroti bukti bahwa mencari uang memang sulit. Tetapi ketika Anda mengatakan, saya bisa belajar untuk menghasilkan nilai lebih, sistem yang sama mulai menunjukkan kepada Anda solusi, kontak, dan ide-ide. Realitas eksternal Anda selaras dengan apa yang Anda yakini mungkin. Begitulah hidup saya mulai berubah. Saya berhenti memikirkan apa yang tidak bisa saya lakukan dan mulai memikirkan bagaimana saya bisa melakukannya. Contoh sederhana, dulu ketika saya masih melakukan jasa kebersihan, saya menyadari saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan dan terlalu sedikit waktu untuk berpikir. Jadi saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa melipat gandakan layanan ini tanpa harus bekerja 2 kali lebih keras? Pertanyaan ini membawa saya pada ide untuk melatih orang lain, memperluas bisnis, dan menciptakan sebuah sistem. Hanya beberapa bulan kemudian, saya menghasilkan 10 kali lipat lebih banyak dan bekerja lebih sedikit.
Semua bermula dari perubahan keyakinan dan pertanyaan baru. Namun ada sesuatu yang lebih mendalam. Cara Anda berbicara tentang uang di depan orang lain. Jika Anda memperlakukannya sebagai sesuatu yang langka, alam bawah sadar Anda memperkuat kelangkaan itu. Saya berhenti mengatakan, saya tidak bisa, dan mulai mengatakan, itu belum menjadi prioritas. Tampaknya detail kecil, tetapi itu mengubah segalanya. Karena satu pernyataan mengatakan, saya adalah korban keadaan, yang lain mengatakan saya memutuskan apa yang penting saat ini. Bahasa internal inilah yang memisahkan orang yang makmur dari orang yang biasa-biasa saja. Saya telah melihat banyak orang cerdas menyia-nyiakan bakat mereka karena satu keyakinan yang merugikan, saya tidak pandai mengelola uang. Frasa ini seperti mantra, dan setiap kali diucapkan, otak menyesuaikan diri untuk membuktikan kebenarannya. Tetapi uang tidak menuntut kecerdasan luar biasa. Ia menuntut kejelasan emosional. Ia mengalir menuju mereka yang memperlakukannya dengan hormat, bukan dengan rasa takut. Hari ini, saya melihat bahwa kemakmuran sejati dimulai ketika Anda mempertanyakan kisah-kisah yang telah diceritakan kepada Anda. Tidak ada frasa yang membuat Anda merasa kecil adalah benar. Tidak ada keyakinan yang membuat Anda menghindar dari kehidupan adalah spiritual. Dan tidak ada ide yang membuat Anda merasa bersalah karena ingin tumbuh berasal dari kelimpahan. Ia berasal dari kelangkaan. Alam semesta tidak menghargai rasa bersalah. Ia merespons kesadaran. Jadi, lain kali Anda mendengar salah satu frasa siap pakai ini, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini mendekatkan saya pada kebebasan saya atau justru menjauhkan? Karena setiap keyakinan adalah benih, dan Anda memilih apa yang ingin Anda tanam. Kekayaan bukanlah hak istimewa yang dicadangkan untuk segelintir orang. Ia adalah keadaan pikiran yang tersedia bagi semua yang berani berpikir berbeda. Ketika Anda mengubah apa yang Anda yakini tentang uang, uang mengubah apa yang ia yakini tentang Anda. Dan pada saat itu, segala sesuatu yang dulunya tampak tidak terjangkau akhirnya mulai mendekat. Jika apa yang telah Anda dengar sejauh ini mulai membangkitkan sesuatu di dalam diri Anda, maka inilah saatnya untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan memperhatikan. Karena disinilah transformasi sejati dimulai. Segala sesuatu yang saya temukan tentang kekayaan dan kekuatan pikiran bermuara pada satu kebenaran inti. Uang tidak pernah bersifat eksternal. Ia selalu bersifat internal. Anda bisa berganti pekerjaan, memulai bisnis, melakukan investasi. Tetapi jika pola pikir Anda tetap sama, hasil Anda juga akan tetap sama. Kekayaan adalah sebuah getaran, dan Anda hanya menariknya ketika Anda selaras dengannya. Dan keselarasan itu dimulai dengan bagaimana Anda memandang diri sendiri. Orang sering bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa mulai mengubah kehidupan finansial saya? Dan saya selalu mengatakan, mulailah dengan mengubah citra diri yang Anda miliki. Karena Anda tidak akan pernah bisa mempertahankan standar hidup yang lebih tinggi daripada standar yang Anda pegang dalam pikiran Anda. Bukan rekening bank Anda yang menentukan nilai Anda, melainkan citra diri Anda. Dan citra diri Anda adalah termostat tak terlihat yang mengatur seberapa banyak kesuksesan, cinta dan kemakmuran yang Anda izinkan untuk Anda miliki. Anda bisa memenangkan lotre dan dalam beberapa tahun menemukan diri Anda kembali ke titik awal, jika pikiran Anda terus percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya. Dan Anda bisa memulai dari nol seperti yang saya lakukan dan membangun kekayaan jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang mampu, makmur dan pantas. Saya mengingat dengan jelas pertama kali saya benar-benar memahami ini. Saya mulai mencapai kesuksesan dengan perusahaan kebersihan saya. Uang mulai mengalir masuk. Peluang mulai bermunculan. Namun sesuatu di dalam diri saya terus mengatakan, ini terlalu banyak untukmu. Itu adalah suara yang halus, namun kuat. Saya mulai menyabotase keputusan, ragu-ragu terhadap peluang, dan apa yang tampak seperti keberuntungan mulai runtuh. Saat itulah saya menyadari, masalahnya bukan pada uang, itu adalah batasan internal saya. Saya masih melihat diri saya sebagai anak yang tidak percaya diri, yang putus sekolah, yang tidak punya ijazah, yang merasa rendah diri. Hanya ketika saya mulai mengubah citra diri yang saya miliki, bukan saldo bank saya, segala sesuatu mulai stabil. Anda perlu memahami ini.
Dunia tidak membayar Anda atas seberapa keras Anda bekerja, melainkan atas seberapa besar Anda percaya pada diri sendiri. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang bernilai, energi Anda bergeser. Dan alam semesta merespons hal itu. Ini bukan puisi, ini adalah fisika mental. Penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa otak manusia memperkuat apapun yang diyakininya benar. Jika Anda percaya bahwa Anda miskin, otak akan mendorong Anda untuk bertindak sesuai dengan itu, memilih jalur yang lebih aman, menghindari risiko, dan melewatkan peluang. Tetapi jika Anda percaya bahwa Anda kaya, otak akan mendorong Anda untuk bertindak demikian, dengan keyakinan diri, visi, dan keberanian untuk menciptakan. Itulah sebabnya, saat ini, saya ingin meminta Anda sesuatu. Jika Anda menikmati video ini, jika ide-ide ini selaras dengan Anda, mohon klik suka dan segera berlangganan. Ini bukan hanya isyarat dukungan, ini adalah keputusan simbolis. Ini adalah Anda yang memberitahu alam semesta, saya siap untuk berubah. Karena setiap transformasi dimulai dengan keputusan yang sadar, dan percayalah, tindakan sederhana membuat keputusan itu sudah menggeser vibrasi Anda. Ketika Anda berlangganan konten tentang kemakmuran, Anda terhubung dengan frekuensi pertumbuhan. Anda mengirim pesan diam-diam ke alam bawah sadar Anda bahwa Anda ingin belajar, berkembang, dan makmur. Dan itulah tepatnya yang akan mulai terwujud. Karena otak Anda adalah pengikut yang patuh, otak akan mencari alasan, bukti, dan jalan untuk mengkonfirmasi apa yang Anda yakini. Mengubah citra diri Anda bukanlah tugas yang cepat, tetapi ini adalah yang paling kuat. Mulailah dengan mengamati bagaimana Anda berbicara tentang diri sendiri. Berapa kali sehari Anda meremehkan diri sendiri dalam pikiran? Seberapa sering Anda berkata, "Saya tidak bisa, saya tidak pandai dalam hal ini, saya tidak beruntung." Setiap frasa ini adalah benih yang ditanam di tanah subur pikiran Anda. Dan cepat atau lambat, Anda akan menuai persis apa yang telah Anda taburkan. Saya harus belajar mengganti setiap frasa negatif dengan afirmasi yang sadar. Saya berkata pada diri sendiri, bahkan tanpa sepenuhnya percaya, saya mampu. Saya layak mendapatkan kelimpahan. Saya adalah saluran untuk kemakmuran. Pada awalnya rasanya dipaksakan, namun seiring waktu, pikiran saya mulai menerimanya. Dan apa yang dulunya hanya sebuah frasa berubah menjadi kenyataan. Anda perlu bertindak sebagai seseorang yang sudah memiliki apa yang mereka inginkan. Karena inilah yang menciptakan kondisi mental yang tepat untuk daya tarik. Seolah-olah alam semesta bertanya, apakah Anda benar-benar percaya ini? Dan sikap Anda adalah jawabannya. Ketika Anda berperilaku seperti orang yang makmur, bukan karena kesombongan, melainkan karena kesadaran, dunia di sekitar Anda mulai menata ulang dirinya sendiri untuk mengkonfirmasi citra ini. Peluang muncul, orang-orang yang tepat melintasi jalan Anda, dan aliran mulai terjadi. Kekayaan adalah konsekuensi dari keadaan batin. Kekayaan tidak datang untuk melengkapi Anda. Kekayaan datang untuk mencerminkan Anda. Oleh karena itu, jika Anda ingin menarik lebih banyak, Anda harus terlebih dahulu menjadi lebih banyak dalam pikiran, emosi, dan tindakan. Berhentilah melihat apa yang kurang dan mulailah melihat apa yang sudah ada. Berhentilah mengulang cerita yang membatasi Anda dan mulailah membangun narasi baru. Karena ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri, seluruh dunia mulai melihat Anda secara berbeda juga. Jadi, jika Anda merasakan sesuatu bergejolak di dalam diri Anda sejauh ini, tetaplah bersama saya. Karena mulai saat ini, Anda akan memahami bagaimana mengubah pola pikir baru ini menjadi hasil yang nyata, dan bahkan bagaimana menggunakan kekuatan pikiran Anda untuk terus menciptakan kekayaan saat Anda tidur. Pikiran Anda adalah usaha terbesar Anda, dan pikiran siap mulai bekerja untuk mendukung Anda segera setelah Anda memutuskan untuk percaya pada siapa diri Anda sebenarnya. Hanya sedikit orang yang menyadari kekuatan tersembunyi yang ada saat mereka memejamkan mata dan menyerahkan tubuh mereka untuk beristirahat. Kebanyakan orang tidur dengan memikirkan masalah, tagihan yang belum terbayar, dan kekhawatiran hari berikutnya. Dan itulah tepatnya mengapa mereka bangun setiap hari menghidupkan kembali cerita yang sama. Karena apa yang Anda masukkan ke pikiran Anda sebelum tidur
adalah apa yang alam bawah sadar Anda kembangkan saat Anda tidur. Otak tidak mati saat Anda tertidur. Otak terus memproses, menata ulang, menciptakan koneksi, dan selama periode inilah otak paling mudah dipengaruhi. Pada saat inilah benih-benih mental ditanam dengan kekuatan terbesar. Ketika saya memahami ini, semuanya berubah. Saya mulai menggunakan periode tidur sebagai sekutu terkuat saya. Alih-alih tertidur dengan khawatir, saya mulai tertidur dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bertanya, mengapa segala sesuatu sulit, melainkan, bagaimana saya bisa meningkatkan hidup saya dengan apa yang sudah saya ketahui. Pergeseran fokus yang sederhana ini memprogram ulang pikiran saya. Karena alam bawah sadar bersifat literal, ia mengikuti perintah yang Anda berikan. Dan jika perintahnya adalah ketakutan, ia menciptakan lebih banyak alasan untuk takut. Tetapi jika perintahnya adalah perluasan, ia mulai bekerja demi kelimpahan. Sungguh menarik untuk berpikir bahwa bahkan saat tidur, Anda terus menciptakan. Dan ini bukan metafora, ini sains. Ahli saraf Matthew Walker, dalam studinya tentang tidur dan kreativitas, telah membuktikan bahwa selama fase istirahat yang mendalam, otak menggabungkan ide-ide yang tampak tidak berhubungan dan menciptakan jalur saraf baru yang menghasilkan solusi yang seringkali tidak dapat diakses oleh pikiran saat terjaga. Itulah mengapa begitu banyak orang memiliki ide-ide brilian di pagi hari. Otak menghabiskan malam untuk menghubungkan titik-titik yang tidak terlihat. Sekarang bayangkan, kekuatan menggunakan ini secara sadar, memberinya pertanyaan yang tepat sebelum tidur. Inilah bagaimana banyak wawasan terbaik saya muncul. Saya ingat suatu malam ketika saya mencoba menyelesaikan kebuntuan pada proyek pelatihan. Saya tidak tahu bagaimana memperluasnya kepada lebih banyak orang tanpa mengorbankan kualitas. Alih-alih memaksakan solusi, saya memejamkan mata dan berpikir, bagaimana saya bisa membawa pengetahuan ini kepada lebih banyak orang dengan mudah dan efisien. Saya tidur dengan pertanyaan itu dan menyerahkan sisanya kepada pikiran saya. Keesokan harinya, saya bangun dengan ide untuk mengubah konten menjadi program rekaman, sesuatu yang dapat didistribusikan kepada ribuan orang secara bersamaan. Keputusan ini tidak hanya melipat gandakan dampak saya, tetapi juga menghasilkan sumber pendapatan baru bahkan saat saya tidur. Apa yang terjadi di sana bukanlah sihir. Itu adalah penggunaan sadar dari mekanisme alami. Alam bawah sadar tidak membedakan mimpi dari kenyataan, juga tidak membedakan masa depan dari masa kini. Ia hanya bereaksi terhadap apa yang Anda rasakan dan bayangkan. Ketika Anda tidur dengan vibrasi ketakutan, keputusasaan atau kekurangan, ia mencari koherensi dan menciptakan situasi yang memperkuat pola tersebut. Tetapi ketika Anda tertidur dalam vibrasi rasa syukur, rasa ingin tahu dan kepercayaan diri, ia mengaktifkan hal sebaliknya. Ia mulai menyelaraskan hidup Anda dengan apa yang Anda inginkan, bukan dengan apa yang Anda takuti. Kebanyakan orang percaya mereka perlu bekerja lebih keras untuk makmur, tetapi yang benar-benar mereka butuhkan adalah berpikir lebih baik. Pekerjaan hanyalah cerminan dari apa yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda. Saya telah melihat orang-orang yang kelelahan, mengorbankan segalanya, tanpa menyadari bahwa masalahnya bukan pada kuantitas usaha, melainkan pada jenis energi yang mereka curahkan ke dalamnya. Ini seperti mendayung melawan arus. Saat Anda berjuang melawan ketakutan, itu menguras Anda. Tetapi ketika Anda menyerah pada kepercayaan diri dan melatih pikiran Anda untuk melihat kemungkinan, aliran itu berbalik. Hidup mulai mendorong Anda ke arah yang benar. Coba sesuatu yang sederhana malam ini. Sebelum Anda tidur, duduklah selama 2 menit dan ajukan pertanyaan yang membuka kemungkinan. Bagaimana saya bisa melayani lebih banyak orang dan mendapatkan imbalan yang baik untuk itu? Bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu yang menghasilkan nilai bahkan saat saya beristirahat? Apa yang bisa saya lakukan besok yang akan membawa saya lebih dekat ke kebebasan finansial? Jangan mencoba menjawab. Cukup rasakan rasa ingin tahu itu dan tidurlah dengannya. Otak Anda akan mengerjakan jawabannya saat Anda tidur. Begitulah saya belajar bahwa istirahat adalah bagian dari pekerjaan. Tidur bukanlah menghentikan penciptaan, itu adalah menciptakan dengan cara yang lebih dalam. Pikiran tidak mengenal jeda,
Ia hanya menggeser frekuensi. Sementara tubuh beristirahat, ia membangun. Dan ketika Anda bangun, alam semesta mulai menyelaraskan peristiwa eksternal agar sesuai dengan apa yang diciptakan secara internal. Oleh karena itu, apa yang Anda rasakan saat bangun adalah tanda pertama dari apa yang pikiran Anda kembangkan selama malam. Jika Anda bangun dengan perasaan ringan, terinspirasi, penuh harapan, selamat, Anda selaras. Tetapi jika Anda bangun dengan tegang, takut, dan lelah, itu adalah tanda bahwa Anda tertidur dengan memberi makan vibrasi yang salah. Jadi, gunakan beberapa malam berikutnya sebagai laboratorium untuk transformasi Anda sendiri. Latihlah diri Anda untuk tidur dengan tujuan. Ganti pikiran, saya tidak tahu harus berbuat apa, dengan pikiran saya tahu apa yang harus dilakukan. Tukarkan semuanya sulit dengan semuanya selaras mendukung saya. Ini mungkin terlihat seperti permainan kata yang sederhana, tetapi alam bawah sadar tidak bermain-main. Ia menciptakan, ia patuh. Dan itulah tepatnya bagaimana Anda mulai menarik kekayaan, bahkan saat Anda tidur. Karena sementara dunia mematikan lampunya, pikiran Anda tetap aktif. Diam-diam membentuk hari esok yang akan Anda bangun untuk jalani. Rahasia sebenarnya bukanlah melakukan lebih banyak, melainkan tidur secara berbeda, dengan kesadaran, niat, dan keyakinan pada apa yang belum terlihat, tetapi sudah mulai ada di dalam diri Anda. Ketika saya memikirkan seseorang yang sangat memahami kekuatan membiarkan uang bekerja untuk mereka, saya langsung teringat Warren Buffett. Dia adalah perwujudan hidup dari pikiran yang belajar, menjadikan pikiran sebagai aset utamanya. Buffett tidak pernah didorong oleh ketergesaan, ketakutan, atau kebutuhan untuk membuktikan apapun. Dia memahami sejak awal bahwa kekayaan bukanlah perlombaan. Itu adalah konstruksi mental. Sementara banyak yang mengejar uang, dia duduk, mengamati, merenung, dan membiarkan uang datang kepadanya. Inilah perbedaan antara bertindak karena keputusasaan dan bertindak karena kesadaran. Dia menghabiskan berjam-jam setiap hari dalam keheningan, membaca, belajar, membayangkan skenario. Dan ini membingungkan banyak orang. Dunia menghargai mereka yang terlihat sibuk, yang selalu melakukan sesuatu, tetapi dia memahami bahwa berpikir adalah pekerjaan paling produktif yang ada. Sementara beberapa berjuang untuk kenaikan gaji, Buffett memperluas nilai waktunya sendiri. Dia tidak menukar jam dengan uang, dia menciptakan sistem yang melipat gandakan uang saat dia tidur. Dan inilah poin paling krusial. Uang seharusnya tidak pernah menjadi tujuan akhir. Itu seharusnya menjadi cerminan dari kecerdasan emosional Anda dan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Saya belajar mengamati orang-orang seperti dia, bahwa kekayaan adalah konsekuensi alami dari pikiran yang fokus pada jangka panjang. Buffett tidak hanya berinvestasi pada perusahaan, ia berinvestasi pada ide, pada manusia, pada prinsip. Ia memahami bahwa uang, seperti halnya tanaman, akan berkembang subur ketika berakar dalam kesabaran, tujuan, dan disiplin. Sementara kebanyakan orang terburu-buru memanen pada hari yang sama mereka menanam, ia membudidayakan dengan tenang, menyadari bahwa setiap keputusan sadar memiliki kekuatan untuk menghasilkan buah selama puluhan tahun ke depan. Saya ingat jelas membaca sebuah pernyataannya yang sangat menyentuh saya. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat tidur, Anda akan bekerja sampai mati. Pada saat itu, saya menyadari itu bukan sekadar pelajaran investasi, melainkan kebenaran universal tentang kehidupan itu sendiri. Pikiran yang bekerja keras untuk menciptakan nilai adalah pikiran yang menaburkan benih-benih kebebasan. Dan kebebasan itu mekar ketika Anda memahami bahwa waktu Anda adalah satu-satunya aset paling berharga yang Anda miliki. Kebanyakan orang menyia-nyiakan bertahun-tahun hidup, mereka berusaha mengumpulkan lebih banyak uang, namun tidak pernah meluangkan waktu untuk belajar bagaimana uang sebenarnya bekerja. Uang beroperasi di bawah hukumnya sendiri, mirip seperti gravitasi. Ia tertarik pada mereka yang menghormatinya, mempelajarinya, dan benar-benar memahaminya. Inilah tepatnya mengapa banyak orang yang dengan cepat mengumpulkan kekayaan pada akhirnya kehilangan segalanya. Karena mendapatkan kekayaan tanpa memperluas kesadaran, seseorang ibarat menuangkan anggur baru ke dalam kantong anggur tua.
kantong anggur itu pasti akan pecah. Buffett memahami ini sejak awal. Ia tidak pernah mengejar kuantitas. Sebaliknya, ia secara konsisten mengejar kualitas. Kualitas ide, keputusan, dan orang-orang di sekitarnya. Dan inilah tepatnya yang harus Anda pahami. Kekayaan bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang berpikir lebih baik. Ini adalah seni yang sunyi. Filosofi hidup yang mendalam. Ini adalah komitmen harian untuk menanam dengan bijak dan memanen dengan sabar. Saya mengamati orang-orang mengeluh bahwa mereka kekurangan waktu, bahwa hidup tidak adil, bahwa pasar menantang. Namun apa yang saya pelajari dari Buffett adalah bahwa waktu tidak pernah benar-benar langka. Sebaliknya, fokus kitalah yang seringkali tersebar. Ia memiliki jumlah jam yang sama dengan orang lain, tetapi ia memanfaatkan setiap jamnya dengan tujuan yang jelas. Dan itulah tepatnya yang membedakan yang biasa-biasa saja dari yang luar biasa. Ia memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada bekerja lebih keras, tetapi pada cara berpikir yang memungkinkan upaya Anda melipat gandakan hasil. Kebijaksanaan Buffett mencerminkan pikiran yang menolak untuk terpengaruh oleh kebisingan, memilih untuk dipandu oleh keheningan. Ia tahu bagaimana menunggu, dan justru penantian itulah yang mengintimidasi kebanyakan orang. Mereka takut menunggu karena secara keliru mengira kesabaran sama dengan kelembaman. Namun kesabaran adalah kekuatan yang terarah. Itu adalah keyakinan tak tergoyahkan bahwa apa yang telah ditabur pasti akan mekar pada saat yang tepat. Begitu Anda memahami ini, Anda berhenti melawan waktu dan mulai berkolaborasi dengannya. Yang saya ingin Anda sadari adalah tidak ada hal mistis yang terlibat di sini. Ini hanyalah tentang kesadaran. Buffett menunjukkan bahwa pikiran yang disiplin, yang fokus pada jangka panjang dan percaya pada visinya sendiri, dapat mengubah ide-ide biasa menjadi sebuah kerajaan. Pertanyaan krusialnya adalah, kemana Anda mengarahkan fokus Anda selama ini? Apakah Anda menghabiskan energi untuk mencoba membuat uang bergerak lebih cepat, atau Anda melatih pikiran Anda agar uang itu bekerja untuk Anda? Ketika Anda akhirnya memahami bahwa investasi paling signifikan yang dapat Anda lakukan adalah pada diri sendiri, seluruh permainan berubah. Pengetahuan yang Anda peroleh, pola pikir yang Anda kembangkan, emosi yang Anda pelajari untuk kuasai, semua ini merupakan lahan subur tempat kemakmuran berakar dan berkembang. Uang tidak memberi Anda kebebasan. Sebaliknya, kebebasan muncul dari kemampuan Anda untuk menciptakan nilai hanya dengan menjadi diri Anda sendiri. Inilah tepatnya yang dilakukan Warren Buffett. Dan inilah yang dapat dicapai siapapun ketika mereka memutuskan untuk berhenti hanya bereaksi terhadap hidup dan mulai secara sadar menciptakannya. Untuk waktu yang cukup lama, saya gagal menyadari bahwa penjara finansial terbesar bukan terletak pada utang atau kurangnya peluang, melainkan berada tepat di dalam pikiran saya sendiri. Saya menyaksikan individu-individu cerdas dan berbakat yang bekerja tanpa lelah hari demi hari, namun masih terjebak dalam siklus kelangkaan yang sama. Mereka melakukan semuanya dengan benar. Mereka menabung dengan rajin, belajar tanpa henti, dan mendedikasikan diri sepenuhnya. Namun, entah bagaimana, uang selalu tampak lolos dari genggaman mereka. Dan melalui pengamatan fenomena ini, saya menyadari kebenaran yang mendalam. Kebanyakan orang tidak memiliki masalah pendapatan, mereka memiliki masalah keyakinan. Di dalam diri mereka terdapat penyabot halus, suara yang nyaris tak terdengar, yang tanpa henti membisikkan, Anda tidak layak. Dan selama keyakinan ini bertahan dalam diri seseorang, tidak peduli seberapa rajin mereka berusaha, mereka pasti akan menemukan cara tidak sadar untuk menghambat kemajuan mereka sendiri. Saya tahu ini secara intim karena saya hidup persis seperti itu. Ketika saya mulai makmur, ketika uang akhirnya mulai mengalir masuk, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih merasa gembira, saya diliputi rasa bersalah. Seolah-olah sebagian dari diri saya menegaskan bahwa itu terlalu banyak, bahwa saya tidak pantas mendapatkan kelimpahan seperti itu. Saya mulai membuat keputusan yang buruk, menolak peluang menjanjikan, dan meskipun saya tidak akan mengakuinya saat itu, saya secara aktif menghalangi pertumbuhan saya sendiri. Ini adalah kebenaran yang sulit diterima, tetapi manusia pada akhirnya
hanya mempertahankan apa yang benar-benar mereka yakini pantas mereka dapatkan. Jika Anda tidak menganggap diri Anda layak mendapatkan kekayaan, kekayaan itu tidak akan bertahan. Sabotase diri finansial berdiri sebagai salah satu kekuatan yang paling halus namun sangat merusak dalam keberadaan. Ini terwujud ketika Anda menunda keputusan yang jelas, ketika Anda ragu untuk berinvestasi pada diri sendiri, atau ketika Anda merasa khawatir untuk membebankan harga yang adil untuk pekerjaan Anda. Itulah dorongan licik untuk mundur ke zona nyaman Anda pada saat yang tepat segalanya mulai selaras dengan sukses. Masalah intinya adalah bahwa pikiran bawah sadar selalu mencari koherensi. Jika jauh di dalam diri Anda, ada keyakinan bahwa sulit, tidak adil, atau tidak mungkin untuk makmur, ia akan mengerahkan setiap upaya untuk mengkonfirmasi narasi itu. Ini mewakili titik balik yang sebenarnya. Tidak cukup hanya mengubah cara Anda bekerja. Anda harus secara fundamental mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Citra diri Anda adalah cetak biru tak terlihat yang membentuk semua hasil Anda. Ini menentukan berapa banyak yang Anda hasilkan, bagaimana Anda menanggapi peluang, dan bahkan jenis orang yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Ini berfungsi seperti termostat internal. Bahkan jika suhu eksternal berfluktuasi, Anda secara konsisten kembali ke titik yang Anda anggap aman. Dan bagi sebagian besar, titik aman itu adalah salah satu keterbatasan bawaan. Sejak saya memahami konsep ini, saya mulai mengamati pola yang konsisten pada orang-orang di sekitar saya. Individu-individu brilian, penuh dengan potensi luar biasa, namun lumpuh oleh satu keyakinan tunggal. Saya tidak cukup. Frasa ini berfungsi sebagai racun yang sunyi, secara bertahap merusak setiap upaya pertumbuhan. Dan semakin Anda mencoba mengkompensasi perasaan ini melalui upaya keras, semakin mengakar perasaan itu. Karena usaha, ketika lahir dari tempat yang dirasa tidak cukup, hanya akan melanggengkan ketidakcukupan lebih lanjut. Saat itulah saya benar-benar mengerti. Kemakmuran yang otentik dimulai ketika Anda dengan sepenuh hati merasa layak mendapatkannya. Bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena siapa Anda sebenarnya. Ketika Anda memahami bahwa Anda adalah bagian integral dari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa alam semesta tidak keliru dengan menanamkan keinginan untuk bertumbuh dalam diri Anda mulai mengizinkan diri Anda untuk menerima. Dan tindakan mengizinkan yang mendalam ini, pada kenyataannya adalah salah satu kekuatan kreatif paling ampuh yang dikenal dalam keberadaan sains menguatkan ini. Penelitian dalam neuroekonomi menunjukkan bahwa otak bereaksi terhadap keuntungan finansial persis dengan cara yang sama, seperti ia merespons situasi berbahaya, terutama ketika rasa bersalah terkait dengan kemakmuran. Seolah-olah tubuh itu sendiri memicu alarm internal, menjauhkan uang karena mengaitkannya dengan sesuatu yang dianggap mengancam. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak individu mendapatkan dan kehilangan kekayaan dengan kecepatan yang sama. Ini bukan masalah ketidakmampuan, ini adalah mekanisme perlindungan diri bawah sadar. Anda harus menginternalisasi bahwa kekayaan dan kelayakan benar-benar adalah saudara kembar. Satu tidak dapat otentik ada tanpa yang lain. Uang hanyalah energi, dan ia berlipat ganda dengan melimpah di tangan mereka yang menerimanya tanpa perlawanan. Ketika Anda benar-benar percaya bahwa Anda pantas makmur, Anda mulai membuat keputusan yang lebih teguh, memposisikan diri Anda lebih efektif, mengatakan ya pada saat-saat yang tepat, dan tidak pada sekadar gangguan. Seolah-olah alam semesta itu sendiri berbisik, sekarang Anda akhirnya mengerti. Namun sebaliknya juga berlaku, selama Anda menganggap diri Anda kecil, hidup akan terus menawarkan Anda hanya remah-remah. Bukan karena hidup itu tidak adil secara inheren, tetapi karena ia hanya mencerminkan keyakinan inti yang Anda pegang tentang diri Anda. Segala sesuatu yang termanifestasi secara eksternal adalah cerminan langsung dari apa yang Anda simpan di dalam diri. Ketika saya mengubah citra diri saya, dunia di sekitar saya mulai bergeser, dan ini bukan proses instan, ini adalah komitmen harian. Setiap hari saya akan mengulang kepada diri sendiri, saya layak, saya mampu, saya cukup. Awalnya rasanya dibuat-buat. Kemudian
secara bertahap mulai terdengar benar, sampai suatu hari itu menjadi hal yang biasa. Inilah pergeseran monumental. Kemakmuran hanya dapat benar-benar dipertahankan di tangan mereka yang benar-benar percaya mereka layak mendapatkannya. Dan kelayakan tidak berasal dari pencapaian eksternal. Ia mekar dari keyakinan batin yang tak tergoyahkan. Ketika Anda memandang diri Anda sebagai seseorang yang mampu menciptakan, menginspirasi, dan benar-benar makmur, alam semesta itu sendiri mulai selaras demi kebaikan Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah koherensi energik. Anda mulai bergetar pada frekuensi kelimpahan, dan segala sesuatu yang beresonansi dengan frekuensi itu secara alami akan tertarik kepada Anda. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika saya mendengar Oprah Winfrey menceritakan sesuatu yang, pada intinya, dengan sempurna menggambarkan apa yang dialami banyak sekali orang tanpa pernah menyadarinya. Ia berbagi bahwa selama bertahun-tahun, ia memikul beban rasa bersalah yang berat atas kesuksesannya sendiri. Ia menyalahkan dirinya karena telah berjaya, karena telah melampaui hambatan yang masih dihadapi begitu banyak orang lain. Dan rasa bersalah ini, yang cukup mengejutkan, nyaris menghancurkan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Saya sangat memahami maksudnya, karena saya juga pernah mengalami sesuatu yang sangat mirip. Ada rasa sakit aneh yang tak terucap, yang muncul ketika Anda mulai makmur, dan alih-alih merasakan syukur, Anda justru diliputi ketakutan. Ketakutan akan penolakan, ketakutan akan terlihat berbeda, ketakutan tidak lagi diterima oleh mereka yang selalu menjadi bagian dari hidup Anda. Ini adalah beban yang melumpuhkan, namun sedikit sekali yang pernah membicarakannya. Kata-kata Oprah mengingatkan saya pada tak terhitung banyaknya kesempatan ketika saya merasa sangat tidak pada tempatnya saat mulai meraih kemakmuran. Teman-teman lama mulai menjauh, orang-orang memandang saya dengan curiga, dan beberapa bahkan menuduh saya telah berubah secara fundamental. Dan selama beberapa waktu, saya benar-benar percaya bahwa mungkin saya salah mengejar pertumbuhan. Saya mendapati diri saya berusaha membenarkan tindakan saya, meremehkan pencapaian saya, dan bahkan menyembunyikan kemenangan saya. Semua itu dalam upaya menghindari kesan sombong. Saat itulah saya menyadari kesalahan besar. Saya berusaha melindungi ego orang lain, sementara tanpa sengaja menghancurkan semangat saya sendiri. Kemakmuran seharusnya tidak pernah menjadi sumber rasa bersalah. Faktanya, menjadi makmur bisa dibilang adalah tindakan syukur tertinggi yang bisa Anda tawarkan kepada kehidupan itu sendiri. Kebenaran yang tak terbantahkan adalah bahwa ketika Anda tumbuh, Anda secara inheren memberikan izin kepada orang lain untuk tumbuh juga. Cahaya Anda tidak meredupkan cahaya orang lain. Sebaliknya, itu menyulut cahaya mereka sendiri. Masalah intinya adalah kita telah dikondisikan untuk percaya, justru sebaliknya. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa kesuksesan adalah permainan zero sum, bahwa jika seseorang menang, yang lain kalah. Dan ini menciptakan konflik internal, karena hati Anda menginginkan kemakmuran, tetapi pikiran Anda takut menyakiti seseorang dengan kemakmuran itu. Dan ketakutan ini menjadi jangkar tak terlihat, yang menahan Anda di tempat yang sama. Pada titik inilah saya memahami bahwa tidak ada kontradiksi antara menjadi makmur dan menjadi baik. Uang, kesuksesan, pengaruh, semua ini hanya memperkuat siapa diri Anda sebenarnya. Jika Anda dermawan, uang membuat Anda lebih dermawan. Jika Anda etis, kesuksesan memberi Anda lebih banyak kekuatan untuk mempraktikkan etika. Dan jika Anda egois, itu hanya akan mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam diri Anda. Masalahnya tidak pernah pada kesuksesan itu sendiri, melainkan bagaimana orang menafsirkannya. Rasa bersalah yang dirasakan Oprah dan yang dirasakan begitu banyak dari kita berasal dari keyakinan yang menyimpang tentang kelayakan. Itu adalah gema dari suara-suara yang sejak kita masih muda mengajari kita bahwa salah untuk menginginkan lebih. Bahwa hal yang benar adalah menerima kekurangan karena Tuhan membantu orang yang rendah hati. Namun kerendahan hati bukanlah bersembunyi, itu adalah mengenali nilai diri tanpa perlu merendahkannya. Ketika Anda makmur secara sadar, Anda tidak mencuri tempat siapapun. Anda menunjukkan jalannya.
Saya ingat suatu hari ketika seorang wanita mendekati saya setelah sebuah kuliah. Ia emosional dan berkata, "Bob, ketika saya melihat perjalanan Anda, saya menyadari saya juga bisa mengubah perjalanan saya. Dan pada saat itu juga, saya mengerti, kesuksesan yang Anda wujudkan bukan hanya milik Anda. Itu adalah pesan hidup bagi orang lain. Setiap kali Anda mengatasi batasan, Anda membuktikan kepada seseorang bahwa itu mungkin. Dan ini mungkin adalah cara paling murni untuk melayani kemanusiaan. Jadi, mengapa kita merasa bersalah untuk bertumbuh? Karena kita mengacaukan penerimaan dengan kepemilikan. Kita percaya bahwa untuk dicintai kita perlu tetap sama. Tapi cinta sejati tidak menuntut Anda untuk tetap kecil. Itu merayakan ekspansi Anda. Orang-orang yang benar-benar mencintai Anda akan mendukung evolusi Anda, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahami Anda. Dan mereka yang menjauh, mereka tidak meninggalkan Anda. Mereka meninggalkan versi diri Anda yang tidak lagi ada. Pembebasan terbesar yang bisa Anda alami adalah membiarkan diri Anda makmur tanpa perlu meminta maaf karenanya. Ketika Anda memahami bahwa menjadi kaya bukanlah tindakan keegoisan, melainkan kesadaran, rasa bersalah itu akan lenyap. Karena uang yang datang ke tangan Anda dapat digunakan untuk menciptakan, menginspirasi, mengubah. Makmur bukan tentang menumpuk, ini tentang berkontribusi. Dan semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang bisa Anda lakukan. Pikirkan ini. Jika dunia didominasi oleh orang-orang baik, sadar dan dermawan, dan orang-orang ini juga makmur secara finansial, seperti apa realitas di sekitar kita? Kekayaan di tangan yang tepat mengubah takdir. Tapi agar ini terjadi, pertama Anda perlu menerima gagasan bahwa Anda termasuk di antara orang-orang itu. Oleh karena itu, lain kali Anda merasa bersalah karena bermimpi besar, ingatlah, tidak ada yang salah dengan menginginkan kehidupan yang berkelimpahan. Kesalahan adalah puas dengan kurang dari apa yang Anda diciptakan untuk menjadi. Kehidupan tidak memberi Anda penghargaan untuk kerendahan hati, ia merespons getaran Anda. Dan getaran syukur adalah bentuk kerendahan hati tertinggi. Kerendahan hati yang sejati bukanlah menyangkal cahaya Anda. Itu adalah menggunakannya untuk menerangi jalan orang lain. Anda tidak datang ke dunia ini untuk bersembunyi. Anda datang untuk berkembang. Bukan untuk meminta maaf karena telah menang, tetapi untuk menginspirasi orang lain untuk menang juga. Dan ketika Anda memahami ini, kesuksesan berhenti menjadi beban dan menjadi sebuah misi. Karena tujuan akhir dari kemakmuran tidak pernah untuk membuktikan apapun kepada siapapun, itu adalah untuk membuktikan kepada alam semesta bahwa Anda memahami pesan tersebut. Anda lahir untuk tumbuh, dan dengan tumbuh, Anda membantu dunia tumbuh bersama Anda. Sebelum melanjutkan hari Anda, pikirkan seseorang yang Anda cintai, seseorang yang mungkin perlu mendengar persis hal ini sekarang. Seseorang yang karena ketakutan atau keraguan telah melupakan potensi dirinya, cahaya dirinya. Bagikan video ini dengan orang tersebut. Terkadang satu gagasan tunggal bisa menjadi percikan yang menyulut kehidupan baru. Saya berterima kasih dari lubuk hati terdalam karena telah menemani saya sejauh ini, karena telah meluangkan waktu untuk memperluas kesadaran Anda dan membiarkan kata-kata ini menemukan tempat di dalam diri Anda. Lanjutkan di jalur pertumbuhan ini, karena setiap langkah yang Anda ambil menuju kelimpahan Anda juga mengangkat dunia di sekitar Anda. Saya menanti Anda di video berikutnya.